Apabila teman-teman ingin bisnis dengan cara berternak atau memelihara mentok jumbo dengan jenis spek kontes, maka teman-teman akan mendapatkan banyak keuntungan. Ada banyak alasan yang membuat mentok jumbo jenis spek kontes ini banyak keuntungannya. Tapi saya akan memberikan 4 alasan saya kenapa saya memilih berternak mentok jumbo jenis spek kontes ini. Pertama, harga jual lebih tinggi. Kedua, pakan dan perawatan dengan mentok spek pedaging itu sama. Ketiga, pasar atau marketnya penjualan itu lebih luas. Keempat, yang keempat ini, jika kita beternak mentok jumbo jenis spek kontes, maka kita juga akan mendapatkan mentok. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Kanubil Farm, channel yang gak suka basa-basi dan langsung intinya saja. Mentok jumbo jenis spek kontes ini artinya mentok jumbo dengan ukuran panjang sesuai standar penilaian kontes. Jadi misalnya teman-teman punya mentok dengan ukuran panjang sesuai standar penilaian kontes, walaupun tidak ikut kontes atau belum pernah ikut kontes, maka itu termasuk mentok jumbo jenis spek kontes. Oke, alasan pertama, harga jual lebih tinggi. Untuk mentok jumbo spek kontes ini harga jualnya lebih tinggi, mulai dari anakan atau yang sudah bisa tembus panjang sesuai standar penilaian kontes. Karena sasaran utamanya itu para penghobi. Ketika para penghobi sudah suka sama mentoknya, maka berapapun pasti akan dibayar. Harga berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Karena mentok jumbo kelas kontes ini punya genetik yang besar teman-teman. Beda dengan mentok jumbo kelas bedaging. Kalau mentok jumbo kelas bedaging harga jual berdasarkan bobotnya. Mungkin di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Ada yang sekitar 35.000 per kilo, 50.000 per kilo, atau bisa sampai 70.000 per kilo di hari-hari tertentu. Yang kedua, pakan dan perawatan mentok jumbo kelas kontes dengan mentok jumbo kelas bedaging itu sama. Loh om, mentok jumbo kelas kontes kan pakannya harus pabrikan. Siapa yang bilang teman-teman? Mentok saya aja tiap hari makannya nasi sisa kok. Om, kalau mentok kelas bedaging kan bisa dikasih hijauan. Nggak juga teman-teman. Kadang mentok saya juga saya kasih hijauan kalau pas nggak ada nasi sisa. Yang dibutuhkan mentok itu nutrisi yang seimbang untuk pertumbuhan, bukan jenis pakan apa yang akan kita berikan. Karena sebenarnya mentok itu makan apa saja itu mau. Tinggal bagaimana cara kita mengolahnya dan mencukupi kebutuhan nutrisinya. Jika niatnya bisnis, maka harapan peternak yang paling utama itu pertumbuhan yang cepat. Agar pertumbuhan sesuai dengan yang diharapkan, maka cukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh mentok, seperti protein, karbohidrat, serat, vitamin, dan lain-lain. Bisa dengan pakan pabrikan, bisa juga dengan pakan alternatif. Kalau tidak ada pur atau konsentrat, ya carikan maggot atau keong sawah. Kalau misalnya di tempat teman-teman harga jagung mahal, ya bisa dicarikan ampas tahu, ampas ketela, ampas kelapa, banyak sekali pokoknya. Yang ketiga, pasar atau market penjualan mentok spek kontes ini lebih luas. Selain para penghobi dan pembeli umum, pembeli bisa datang dari kalangan para peternak itu sendiri. Karena sebenarnya kita para peternak itu juga saling jual beli. Kenapa peternak sudah punya mentok kok beli mentok? Salah satu alasannya yaitu untuk upgrade materi kandang. Misalnya teman-teman punya mentok merawat dari anakan. Setelah usia 3 bulan, ternyata diukur bisa tembus panjang 110 cm. Maka ketika ada peternak yang ingin upgrade materi kandangnya, pasti dibeli. Dan untuk harga, jika sesama peternak itu pasti sudah bisa saling memahami. Beda dengan mentok kelas bedaging. Kelas bedaging kan untuk konsumsi, maka secara umum pembelinya bisa datang dari restoran, rumah makan, atau warung makan. Dan pembeli umum untuk acara-acara tertentu. Yang keempat, kalau teman-teman berternak mentok kelas kontes, maka otomatis teman-teman juga akan mendapatkan mentok kelas bedaging. Loh, kok bisa om? Jadi gini teman-teman, setiap anakan yang dibesarkan dari indukan mentok kelas kontes itu, tidak semuanya bisa sama. Tidak semuanya bisa jadi seperti indukan jantan dan betinanya. Karena ada pertumbuhannya yang cepat dan bagus, ada yang pertumbuhannya biasa, ada pertumbuhannya yang lambat. Makanya semua peternak itu selalu melakukan penyortiran.
biasanya di usia 2 minggu sudah mulai disortir. Mana anakan yang bisa tembus 1 meter dengan cepat, mana yang kira-kira bisa tembus 1 meter lebih, mana anakan yang bisa tembus tapi jangka panjang, dan mana yang bisa dikatakan tidak sesuai target. Karena mentok kelas kontes ini yang diukur panjangnya. Beda dengan mentok kelas bedaging. Kalau mentok kelas bedaging kan bobot, berat. Nah, kenapa tadi saya katakan kalau kita ternak mentok kelas kontes, kita juga bisa dapat mentok kelas bedaging? Karena tidak semua anakan yang dibesarkan itu pertumbuhannya sama. Nah, untuk yang tidak masuk penyortiran dan tidak sesuai target, kita bisa jual sebagai mentok kelas bedaging untuk mengganti biaya pakan. Oh iya, buat penonton yang baru pertama kali menemukan channel ini membahas seputar peternakan mentok, baik spek kontes maupun spek pedaging, tentang perawatan, tentang pakan, ide bisnis, peluang usaha. Jadi, jika teman-teman berkenaan, monggo di-subscribe. Jadi, keuntungan beternak mentok kelas kontes daripada kelas pedaging, mulai dari waktu yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, dan pakan yang kita keluarkan, itu sama dengan kita beternak mentok kelas bedaging, tapi omset penjualan yang berbeda. Untuk mentok kontes keuntungan lebih banyak. Kalau mentok kelas bedaging mau untung banyak juga bisa, tapi peliharanya juga harus banyak. Kalau peliharanya banyak, biaya pakannya juga banyak. Sedangkan untuk mentok kelas kontes tidak perlu populasi yang banyak. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, semua ini adalah pendapat saya pribadi. Mungkin tidak semua orang bisa sependapat. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.